memandu kita semuanya untuk bagaimana melaksanakan istata'imuni mbok jalu resep itu yang memenuhi kebutuhan tubuh. Uta'imkum, aku akan beli. Selama ini kan sering belanja itu ngecak ke anggaran atau ngacuk ke anggaran? Ngecak ke anggaran sesuai lidahnya. Lidah atau kemampuan gaji. Maka kalau kita dengar semua uraian, ya Allah ini kok ini ya, gimana lapangan petanya iki dhisik sehat sih, tapi sekarang jadi nggak sehat. Ini dan berbagai macam. Ternyata untuk belanja ini. Dihitung ketemunya apa nih? Gede. Allah nggak bakal pernah ketakutan dengan ajuan angka besar. Allah yang bocor, oke. Berapa yang kamu butuhkan supaya hadir fisik ini sehat, supaya fisik ini bugar, supaya fisik ini kuat? Bocor ke kata Allah. Income pasti tak turun ke apa namanya? KKI. Biaya kebutuhannya untuk itu. Nah, problemnya kita pernah ngajukan selama ini. Bisa nggak mungkin penjelasan tentang ilmu gizi membuat ini kalau jenengan hidup dengan gaya ini, insya Allah usia jenengan bisa 70 tahun. Kalau jenengan mempertahankan gaya ini bisa 80 tahun. Kalau gaya ini bisa sampai 90 tahun. Kalau gaya ini bisa lebih dari 100 tahun. Mungkin kan? Harusnya mungkin. Ini siapa yang paham tentang itu? Lahirkan kan? Anak sini sama nabi. Amin. Anak kedua. Yang kedua. Seri kedua. Berarti seri pertama sangat sejuli ya. Nah itu namanya leader nanti ya, memimpin gerakan bagaimana menjalankan ini, menerjemahkan istata'imuni. Betapa bahagianya orang tidak dibatasi oleh anggaran. Kau ngejoke sesuai dengan apa? Dan biasanya ini kan mau kasih kalau putih apa? Biasanya omongannya loh Bu, putus sih, maju tapi ini anak kami. Pare. Dulu rasanya geber. Ini sekarang bungkus saja makan itu biasa. Asyik, memang. Belum. Yang menarik di tengah tawaran Allah fastat'imuni, kok kemudian ada orang kelaparan? Masalahnya ini Ranjal. Ketika kemudian kita berkaca tadi, kita perbaikan kualitas komunikasi kita kepada Allah Ta'ala, diberikan kemampuan untuk maka teman-teman sekalian dirahmati Allah sekalian, ada dua jalur tadi, orang pasti kelaparan dan ada orang yang tidak akan pernah kenal kelaparan sama sekali. Kata ilmu ini karena asal film jalur, maka jalur itu ternyata bukan penguatan tulang, bukan yang lain-lain. Orang sadar itu jalur ume-ume iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya betapa longgarnya Allah, betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, ya ibadi, itu tadi teman-teman sekalian, bahwa orang lapar karena tadi nggak makan wajar. Tapi ini aneh, belanjanya besar sekali, tapi tubuhnya kelaparan. Ini musibah yang sangat luar biasa, ya, musibah yang sangat luar biasa dan hebat. Begitu juga dengan wahai hamba-hambaku, kullukum, setiap orang dari kalian arin pasti akan telanjang, dibuat telanjang oleh Allah, tidak berpakaian, tidak tertutup auratnya. Kullukum arin illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Ayatnya mengatakan wa anzalna
yuwari sawatikum warisha. Dan kami turunkan kata Allah kepada kalian pakaian. Tujuan pertama adalah yuwari sawatikum, untuk menutup aurat, wazina, dan untuk perhiasan. Allah menurunkan pakaian, memberikan kepada kita pakaian itu adalah untuk apa tadi? Nutup aurat. Aurat ada ya, ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Tetapi nanti ada aurat di luar itu. Semua jenis dosa masuk dalam kategori apa? Aurat. Bahkan lebih besar nilainya dibandingkan dengan aurat fisik nanti. Aurat ya, berupa berbagai dosa dan kemaksiatan. Maka nanti ada orang berpakaian tapi dia telanjang. Jadi bukan orang lain yang menelanjangi dia, tapi dirinya yang menelanjangi dirinya sendiri. Orang tua menyekolahkan anak. Selama ini tujuannya apa rata-rata? Ben pinter. Itu gaya. Bukan ben iso minter ke. Tadi ben apa? Ben dia sendiri yang pinter. Orang lain ben bodoh. Coba kalau diubah, dia nyekolahke ben iso minter ke wong sak Indonesia. Untung apa rugi? Nah kalau dia hanya ben pinter, rugi. Dia sudah perjuangan nyekolahke anak, tapi dia menelanjangi dirinya sendiri ketika kemudian anak bisa pinter ke wong liya, wong sak Indonesia, wong sak dunia dengan dia pinter cewek. Orang tua dapat apa? Membuka aibnya sendiri. Bukan ada pilihan yang jauh lebih baik, gak dia ambil, dan itu membuat dia menderita. Justru milih yang ini aurat. Ini aurat. Datang ke Raudhah karena tahu doa di Raudhah itu mustajab. Ternyata di sana dia hanya meminta supaya anaknya dapat pekerjaan dan nganggur. Dan langsung dijawab oleh Allah, dapat pekerjaan dan tidak nganggur. Tapi sayang, ini buka auratnya dia. Di tempat itu dia bisa minta kepada Allah agar anaknya bisa mencipta 1 juta lapangan kerja. Allah bisa ngasih gak? Kenapa milih yang pertama? Mikir apa dewi. Sehingga yang terjadi dalam perjalanan hidupnya, kita diserba kekurangan, ada kondisi tertentu sampai nggak siap, akhirnya utang dan berbagai macam. Itu efek dari apa namanya tadi? Ada pilihan-pilihan yang di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama ini tidak ada orang yang menelanjangi orang lain kecuali siapa? Dirinya sendiri. Itu sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi kalian semua pasti akan telanjang, ya, baik dari kalian karena tidak berpakaian, telanjang, maupun bahkan tadi itu karena ada walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih dia sudah pakaian fisik nutup aurat dan disempurnakan lagi dengan pakaian ketakwaan. Sempurna sekali sebuah ya. Dan di sini berlaku dua-duanya. Ya, semuanya pasti akan telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian, termasuk pakaian takwa. Dia mendapatkan dia pakaian fisik, ya pakaian takwa. Taksuni asuhu. Jalu pakaian baik ya dari materi fisik maupun yang takwa lah pasti aku berikan. Langit itu kemudian ngeluh. Maka tadi jangan menggunakan standar orang lain. Orang lain jangan ini Nah, dia nggak punya agenda untuk menelanjangi, menutupi ya, supaya tidak telanjang, supaya tidak membuka auratnya, supaya tidak. Harusnya kemudian ada. Jadi mintalah. Jadi kuncinya dari awal tadi apa teman-teman? Minta. Jadi aslinya begitu. Iya kan aku dua, iya kan nasta'in.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cetol, ya, alamatnya cetol. Dan yang menarik adalah bahwa apakah Allah untuk meminta menetapkan jam tertentu, bukanya, tutupnya jam sekian. Lalu nanti ada waktu-waktu yang lebih mustajab, ada tempat-tempat yang lebih mustajab, ada beberapa faktor yang mendukung di istijabah ini. Nah, kalau kehidupan ini dikelola, dimanage, ya, diinventarisir potensi kayak begini, dan kita kelola, diidara dengan baik, kira-kira rangkaian kehidupan kita menguntungkan. Kapasitas bertambah, kemampuan terus naik. Maka di sini teman-teman sekalian, jadi sekolah sebenarnya apa ini? Jalur ilmu. Jasa perilakan. Aku di sini namanya SD, TK nggak pernah kan? Dulu di SD mesti diajari Rabbi zidni warzuqni, tapi nggak diurai gitu. Dihafal doa itu, tetapi tidak sempat diamalkan. Iya. Coba waktu itu sudah diarahkan tentang bidang tertentu, dan kita tembus Allah kayak begitu yang Sami al-Basir. Insyaallah kita bayangkan. Ya, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ini Rasulullah SAW kalau dari secara fisik pakaiannya sederhana sekali, tapi yang sangat istimewa adalah pakaian yang membuat beliau bisa berprestasi kapanpun di mana. Orang bernyembah Allah mungkin ada bersama beliau. Keyakinan, ketakwaan, inilah modal yang sangat luar biasa membuat seseorang itu bisa berprestasi, berkarya, ya, di tempat, ya, dimanapun dia berada. Insyaallah. Tadi katakan oleh Ustaz Qurtubi bahwa imanlah sebagai faktor penyebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana ada orang mukmin yang tadi tahu bagaimana cara meminta, ya, dia mintakan. Soalnya berapa percaya? Jalur aku cuy ramangan. Akhirnya kerja Pak jalur. Kita ketemu contoh-contoh ekstrim di lapangan nanti. Sejatinya semua hanya topeng, ya, bukan benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tastasuni. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dari kata khata. Khata itu salah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua terus dari satu kesalahan berikutnya, kesalahan berikutnya. Jadi kalau mau dipotret, kalau mau dipasang CCTV untuk setiap pergerakan dalam tubuh kita ini, maka yang terjadi adalah rangkaian kesalahan. Yang membuat orang kurang bermakna, kurang berharga, terzina. Itu rangkaian kesalahan yang dilakukan. Ini Allah membuka selebar-lebarnya. Allah yang labil mirsad, yang punya ngawasi 24 jam, bahkan pergerakan dalam hati, dalam pikiran kita itu Allah Ta'ala mengetahui. Itu mengatakan ini tuhti'una bil-laili wan-nahar. Kayak lomba. Orang kesel itu loh, berbuat salah orang kesel. Tuhti'un bil-laili wan-nahar. 24 jam adalah wadah apa? Kita berbuat kesalahan, kekeliruan. Tapi perhatikan di sini, disandingkan wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku adalah zat yang terus menerus memberikan ampunan, siap untuk mengampuni semua dosa tanpa sisa. Ad-dzunub pakai alif lam dari istighraq, itu sudah mencakup semua jenis dosa, apalagi tambah lagi dengan jami'an. Maka di sini sangat bagus para ulama memberikan penegasan
bahwa sekedar orang itu berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu bukan aib. Sekedar bahwa orang itu berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu bukan sebagai sebuah karena semua orang pendosa. Semua orang pendosa, semua orang tidak ada. Kalau itu aib, ya aib kabeh, kan? Nah, cuman disinilah setelah mengetahui bahwa di tengah pendampingan, jadi pendampingan kita pendosa itu Allah pengampun. Hanya jangan jaga tekwi, harus ada langkah berupa fastaghfiruni, jangan ampunan aku lah. Nah, di sini bukan hanya minta ampunan, jadi dosa teman-teman sekalian itu kesalahan. Sekedar kesalahan dilakukan tanpa efek itu sebagai sebuah dosa. Tetapi bahwa tidak ada kesalahan itu yang tidak punya apa? Perokok kesalahan. Ada efeknya? Nah, yang menarik nanti adalah kesiapan Allah untuk mengampuni ini juga sekaligus untuk menghapus efek negatif. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda begini, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, ketika melakukan satu khata'. Satu apa? Kesalahan. Nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Nukita, ditorehkan. Fi qalbihi, di dalam apa? Kalbunya satu nokta, satu bintik sauda. Jadi kita naudzubillah, lesan berbohong, seketika kalbu kita kasih apa? Sinar pelita. Lesan berbohong ini sudah dosa. Tapi punya dampak buruk ke dalam apa? Kalbu, bintik kita. Nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Hatta idza naza'a wastaghfara sahula qalbu. Sampai ketika dia mencabut kembali laku salah itu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bintik hitam diapakan? Bintik hitam dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dihapus catatan dosanya, tapi juga efek buruk. Dari sini dimungkinkan recovery, termasuk recovery kesehatan. Itu sangat mungkin. Laku-laku kebiasaan makan minum yang salah dulu, ketika kemudian diperbaiki, di stop itu dan diganti dengan laku yang benar, maka insya Allah efeknya pun diapakan? Apalagi sampai memang resmi nembung itu minta kepada Allah, dihapus sekaligus juga efek-efek buruknya. Dihapus juga efek. Jadi ketika idza naza'a, ketika dia nazar, dia cabut kebiasaan, dihentikan, wastaghfara wa tab, istighfar dan kemudian kembali ke laku yang benar, saqala qalbuhu, maka kalbunya dijadikan apa? Saqal itu tertempa, bersih. Apa namanya? Tidak ada campuran sama sekali. Murni. Ya, saqala qalbu, kalbunya dibuat apa? Tapi kata Rasulullah, wa idza 'ada, jika setelah melakukan kesalahan dia bukan mencabut, bukan berhenti, bukan istighfar, bukan bertaubat, tapi malah diulang, zida, maka bintik ikan diapakan? Ditambah. Diulang, ditambah, hatta ya'alu alal qalb, sampai semua bintik-bintik hitam itu menutup seluruh dinding kalbu. Disebutkan oleh Nabi, وَذَلِكَ رَانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ di surat Al-Mutaffifin.
Maka bintik-bintik hitam yang terus menutupi kalbu yang tidak istighfar, tidak dicabut, tidak bertaubat tadi itu akan menutup seluruh kalbu. Dan itulah rona. Tahu rona? Kok? Ada rona di abunya ada rona di wajah. Noda. Apa rona itu? Noda. Itu ya rona. Rona ala qulubi yang menutup. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengkhatam ya, menyatakan menutup. Mengkhatam menutup. Rona ala qulubi. Semua dinding akan tertutup hitam, bintik hitam itu. Nah, digambarkan jika itu terjadi, dikatakan kalkuzi mujahiyan, kayak teko ditutup. Ke dibalik, teko diapakan? Teko mau diisi dibalik apa diteken? Diteken. Tapi dia dibalik, terus diisi dari bokongnya. Bisa masuk? Ya. Itu efeknya nanti. Efek buruk ketika orang sudah tertutup kalbunya. Sampai pun yang bicara adalah Nabi dan Rasul. Gas. Tetapi asal dia mau istighfar, mau taubat kepada Allah, sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa ketika orang kemudian mau jujur kepada Allah. Maka di sini ada manfaatnya tertutup dengan Allah. Dengan Allah harusnya clear, buka-bukaan semua, sebut saja semua kesalahan, semua dosa, iya, dan minta diampuni, minta dihapus semua efek buruknya. Maka segera akan diampuni. Lagi-lagi ini sebuah fasilitas siang atau malam? Yang Pak Jamu. Sebagaimana tuh, jadi kalau berhenti sampai di sini kira-kira orang nggak punya nilai, nggak punya harga sama sekali. Jadi ketika di titik sampai di sini, annakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Udah, salah kakinya kenapa? tapi begitu kemudian disampingkan, didampingkan Allah Ta'ala wa ana aghfirudz dzunuba. Bahkan Allah pun siap. Ya Allah, andai tanpa kesengajaan satu hari saya berbuat dosa, ampuni. Allah juga mengiyakan itu. Bisa menjaga di dosa-dosa apa? Yang akan datang. Di doa iftitah, salah satu doa iftitah apa? Allahumma baini. Iya. Terus macam Allahumma ahdini. Allahumma baik bedanya apa? Jauhkanlah. Iya. Baini. Baina khotoya Antara aku dosa. Kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Terus Allahumma nabbini min khotoya. Ada min khotoya, ada minal khotoya. Sebagaimana Allahumma ba'id baini wa baina al khotoya. Ini kita meminta agar yang sudah diperbuat maupun mungkin potensi yang akan diperbuat di kemudian hari ditembus. Maka tadi kalau kemudian kita, maka nggak mungkin kita lepas dari Allah Maha Baik. Kenapa? Selain bahwa kita minta ampunan, itu jagani untuk yang ke depan, masa depan. Untuk masa depan. Maka butuh ya ini dari waktu kembali ke situ. Sementara waktu yang lain baca doa yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka di sini kita ketemu bahwa antara satu pilihan doa dan yang lain itu saling melengkapi luar biasa. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kita merasa salah. Dari dulu ada pilihan. Saya dulu sempat beberapa kali mengingatkan kakak senang IPA. IPA-nya bagus. Tadi saya sudah menjelaskan apa manfaatnya IPA itu. Siapa tokoh IPA itu yang punya kontribusi di bidang bla 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 bla. Saya bilang, gua baca kalau manfaatnya pasti senang. Harusnya logikanya kita menyukai sesuatu yang cocok kalau bahasanya bilang kan. Yang ada manfaatnya sih jelas. Maka hati-hati ketika kita menyukai sesuatu yang tidak jelas. Kadar manfaat, ukurannya apa dan segala macamnya, jangan hanya kita merasa dimudahkan oleh Allah di bidang itu. Itu
sebuah kepalsuan, sebuah apa namanya, tipuan, ya, maka butuh. Walaupun harus mulai dari nol, perjuangkan sesuatu yang memang kita tahu manfaatnya. Jika kita menguasai di bidang itu, memiliki itu, dan kita bisa belajar. Fastaghfiruni aghfir lakum. Syarat pertobatan disebutkan Imam Nawawi ada berapa? Orang yang bertaubat itu harus satu, Berhenti. jangan dilanjut kesalahan yang dilakukan. Makanya pentingnya tadi buka-bukaan, didata semua jenis kesalahan yang selama ini. Jangan hanya jenis maksiat dosa besar yang kayak tadi bisa oleh pekerjaan, jalur oleh pekerjaan akan dikasih, jalur iso gawe pekerjaan akan dikasih. Jadi kalau ternyata nilai yang dalam pekerjaan itu berpahala atau berdosa, meninggalkan kuliah itu nah, ini sesuatu yang butuh dikoreksi hentikan kebiasaan. Nyekolahnya anak hanya nawa itu untuk dia, padahal anak ini nanti akan punya anak. Kenapa nggak nawa itu kan? Kenapa nggak ditempuh kepada Allah ketika nyekolahkan anak bareng ini sekaligus dengan nawa itu nyekolahkan seluruh anak dia sampai di kiamat? Ketika mendoakan anak pertama ini sekaligus mendoakan untuk kebaikan dia keturunan dia sampai di ayo Ibrahim. Jadi ketika kita sadar melakukan rangkaian kesalahan dan taubat, maka stop. Yang kedua, Jangan ulangi. penyesalan. Menyesali. Apalagi jika tahu efeknya. Sekarang batuk-batukan, sekarang mudah masuk angin, sekarang ada efek yang timbulnya. Kena angin, kena hujan, kena apa? Manggu. Iya. Itu efek. Maka kok nggak ada penyesalan? Hal yang sama nanti di berbagai, ya, di bidang finansial, di bidang apa namanya hubungan dengan publik. Sakronope ini masih nggak dikenal oleh siapapun. Ada rangkaian penyesalan harus kita ungkapkan. Dan yang ketiga, berjanji tidak akan mengulang. Berjanji. Dan tentunya paling bagus adalah meminta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai terjadi. Semua sebab-sebab yang mengantarkan kita melakukan kesalahan, nyuwun ditutup oleh Allah SWT. Itu kalau urusannya dengan haknya Allah SWT. Ketika ada urusannya dengan Bani Adam, maka ditambah syarat yang keempat, mengembalikan atau meminta kehalalannya. Mengembalikan atau meminta kehalalannya. Pernah nyuri mobilnya, dia membalikan mobil atau minta pasti lain. Nah, lagi saya lupa. Mungkin dengan salam malu. Kenapa Pak? Sebenarnya berusaha. Begitu kita mendapatkan bahwa luasnya rahmat Allah, luasnya kebaikan yang ditawarkan oleh Allah itu tak terbatas. Justru dari kebodohan kita ini yang kemudian di situasi itu kita kok tersibuk dengan orang itu loh, sibuk dengan makhluk, bukan sibuk dengan siapa? Allah. Nah, harusnya kalau kita tahu potensi kayak begini, kesibukan kita terbesar dengan siapa ini? Allah. Nah, dengan sebuah beliau bisa menata ulang, membuat rencana, membuat misi. Akan mengakhirkan kita lahir kembali insya Allah dengan performa yang luar biasa. Dan itu yang kita suka, insya Allah terus kita kembangkan. Berikutnya teman-teman sekalian, ya ibadi innakum lam tablughu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak akan balik. Itu apa? Balagha itu sampai. Balik itu sampai ke batas, ya, di mana orang terkena hukum-hukum syariat, taklif. Wahai hambaku, kalian semua, lan itu artinya apa? selamanya tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Tidak, itu mungkin suatu ketika iya.
Tadi kelan orang takut. Kalian semua orang bakal bisa delivery. Apa delivery? Apa yang delivery? Madarat, kemudaratan, kecelakaan, kerugian kepada Allah. Mungkin Allah dicelakai. Andai kita nggak setuju dengan konsepnya, nggak setuju dengan syariatnya, nggak setuju dengan, ya sudah, musuhi saja Allah. Kira-kira